Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a sabi' wa isrun min syahri Jumadal ula 1444 yang bertepatan dengan 20 Desember atau 21 Desember 2022. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam. Maka pada kesempatan hari ini kita akan menyelesaikan Al-Fadilah At-Tasi'ah Wiqayatun Minal Ma'asi. Maka dari keutamaan as-siyam barakallahu fikum, Allah menjadikan kita terjauh dari kemaksiatan. Karena memang sistem yang ada pada puasa mengajak kita untuk ke arah itu. Maka oleh sebab itu, di pelajaran yang lalu telah kita bahas dari keutamaan berpuasa juga yuhadzibul akhlaq. Masuk kepada perkara pendalilan yang ada di sini. Maka puasa menyebabkan pembinaan akhlak. Dan di pelajaran yang lalu di fadilah yang pertama beristidlal dengan Al-Quran, penyebab dari ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka penyebab juga dari ketakwaan, dan di sini penyebab seseorang terjauh dari kemaksiatan. Bismillah. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu taala akhbarana Yahya ibn Habib ibn Arabi qala haddatsana Hammad qala haddatsana Wasil an Bashar ibn Abi Saif Anil Walid ibni Abdurrahman an Ayyad ibni Gutaif. Qala Abu Ubaidah fi wahid yang durhunak jarib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul as-sawmu junnatun ma lam yahrikha. As-sawmu junnatun ma lam yahrikha. Coba diisi, siapa yang tugas? Coba lagi. Coba dilihat, dicoba. Apakah kosong sekarang? Mungkin belum kosong. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ad-Darimi, kulluhum min tariq Bashar ibni Abi Saif Anil Walid ibni Abdurrahman an Ayyad ibni Gutaif dari Abu Ubaidah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sanad ini sanad yang dhaif karena Bashar ibnu Abi Saif rawi yang majhulul hal, meriwayatkan jamaah darinya namun tidak ada pentausikan dari para ulama. Namun meskipun
sanad ini dhaif dikarenakan Bashar, maka hadis ini terangkat paling sedikit kepada Hasan li ghairi ataupun kepada sahih dengan hadis-hadis yang banyak yang sebelumnya. Adapun periwayatan dari sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah namanya adalah Amir ibni Abdillah ibni Jarrah. Dan hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Maka oleh sebab itu banyak para sahabat yang meriwayatkan dari dirinya. Seperti Al-Irbad ibni Sariyah, Jabir ibni Abdullah, Abu Umamah Al-Bahili, Samurah ibnu Jundub, Aslam, Maula Umar, dan Abdurrahman ibnu Ghanim. Maka mereka semuanya meriwayatkan dari Abu Ubaidah. Dikatakan oleh Imam Ad-Dahabi di Sahih Muslim hanya satu hadis. Dan hadis-hadis yang lain di Kutubil Musnad. Dan keutamaan dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah, di mana beliau telah dilaqabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aminul Muslimin, orang yang dipercayai dari kaum muslimin. Seperti datang hadisnya dari Anas ibnu Malik, yang mana hadis Anas ini muttafaqun alaih. Disebutkan di dalam hadis Anas, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, bahwa setiap umat itu ada orang yang dipercaya. Setiap kumpulan manusia ada orang yang dipercaya. Maka dari kumpulan kaum muslimin di zaman Nabi, dari para sahabat, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka orang yang paling dipercaya di zaman para sahabat yang hidup bersama Nabi adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka ini dari keutamaan beliau. Dan begitu pun berkata dari Hudzaifah, Ja'al aqibu wa sayyidu sahiban Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wab'ats ma'ana rajulan aminan wa la tab'ats ma'ana illa aminan faqala la ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqu aminin fastasrafa lahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala qum ya Aba Ubaidah ibn al-Jarrah falamma qama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada aminun hadhil ummah, hada aminun hadhil ummah. Maka hadis Hudzaifah ini juga hadis yang muttafaqun alaih. Maka di dalam dua hadis dari Anas dan dari Hudzaifah yang keduanya muttafaqun alaih menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan keutamaan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, di mana Nabi sendiri melaqabinya dengan hada aminun hadhil ummah. Orang ini orang yang terpercaya dari kaum muslimin. Maka dengan hadis Abi Ubaidah ibnul Jarrah yang kami sebutkan tadi, maka selesailah hadis-hadis yang kami sebutkan di dalam keutamaan yang ke-9. Bahwa
puasa mencegah manusia dari perbuatan kemaksiatan. Maka jika kita kumpulkan dari hadis-hadis yang telah kita baca, dari Abi Hurairah, kemudian dari Jabir, dari Mu'ad, dari Abi Ubaidah, maka lafaz-lafaz yang bisa kita kumpulkan yang menjadi poin pendalilan banyak sekali. Dari hadis-hadis yang terdahulu. Pertama, lafaz as-siyamu junnatun. Ini poin pendalilan yang paling jelas. As-siyamu junnatun. Bahwa berpuasa itu tameng dari kemaksiatan. Bimakna wiqayatun wasitrun. Ai wiqayatun wasitrun wa mani'un minal ma'asi. Dan lafaz yang kedua disebutkan fala yarfus wala yajhal. Maka ini pun menjadi pendalilan jangan kita ini memulai menjadi orang yang berakhlak buluk padahal kita berpuasa. Maka orang yang berpuasa jangan memulai untuk berbuat kemaksiatan. Fala yarfus wala yajhal. Jangan memulai dengan mencela. Dan juga sebagai defense, kalau tadi menjadi pemula dia untuk melaksanakan keburukan, maka di dalam hadis ini pun tidak boleh melawan sebagai counter orang-orang yang menghina kita dan memukul kita dan kita memukulnya dan menghinanya. Maka di dalam lafaz yang ketiga, idza syatamaka au qatalaka au sabaka. Di hadis yang bermacam-macam itu disebutkan jika ada yang mencela kamu, memukul kamu, maka jangan dibalas. Tetapi katakan ini shaimun, ini shaimun. Ini pun lafaz pendalilan. Maka wajah pendalilannya banyak. As-siyamu junnatun, dan jangan memulai keburukan, fala yarfath wala yajhal, dan jangan mengcounter, membalas keburukan dengan keburukan. Maka dikatakan idza syatamaka wa idza qatalaka wa idza syajaraka ahadun falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Wa kadzalika lafaz fala yarfuth, ar-rafath fil asl yutlaq ala al-jima'. Kalimat wala yarfuth maknanya asalnya kalimat jangan berhubungan. Namun di sini tidak ada hubungannya. Adapun asal dari wala yarfuth bimakna jima' kama qala ta'ala uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Maka makna ar-rafathu halal untuk mendatangi berjima dengan istrinya di malam Ramadan. Namun huna wala makna wala yarfuth. Limadha li'anna ma'ruf as-siyam minal mubtilat ar-rafath fi nahar Ramadan. Idan makna fala yarfuth la yaqa' huna, jangan menyetubuhi istri kamu. Bukan itu. Maka di sini yarfuth bimakna al-fahs wal khana. Ay kalimatu su kharaja fi sab mimma yata'allaq bil jima'. Wallahu a'lam, nahnu minas shaghir. Dari semenjak kecil kita tidak mengenal asab mimma yata'allaq bil jima' ala di ma'ruf hadikatul